Teknisi akuakultur. 1. Seorang teknisi akuakultur sedang mengukur parameter kualitas air di kolam budidaya ikan lele. Hasil pengukuran menunjukkan kadar oksigen terlarut sebesar 2 mg per liter. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh teknisi tersebut? A. Menambahkan kapur dolomit. B. Memasang aerator. C. Mengurangi padat tebar ikan. D. Menambahkan probiotik. E. Melakukan pergantian air 50%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kadar oksigen terlarut 2 mg per liter tergolong rendah untuk budidaya ikan lele. Tindakan paling cepat dan efektif adalah memasang aerator untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses budidaya udang faname intensif, teknisi akuakultur PT Mina Sejahtera mengamati adanya penurunan nafsu makan udang secara drastis. Apakah penyebab paling mungkin dari kondisi tersebut? A. Blooming phytoplankton. B. Serangan virus White Spot Syndrome virus atau WSSV. C. Kadar amonia yang tinggi. D. Suhu air yang terlalu rendah. E. Kekurangan vitamin C. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan nafsu makan secara drastis pada udang faname seringkali merupakan gejala awal serangan virus WSSV. Virus ini sangat patogen dan dapat menyebabkan kematian massal dalam waktu singkat. Kita masuk soal berikutnya. 3. Teknisi akuakultur di Balai Benih Ikan atau BBI, Jaya Makmur bertugas melakukan pemijahan ikan mas koki. Metode pemijahan yang paling tepat digunakan adalah A. Pemijahan alami dengan substrat. B. Pemijahan buatan dengan stripping dan fertilisasi kering. C. Pemijahan semi buatan dengan induksi hormon. D. Pemijahan in vitro. E. Pemijahan alami tanpa substrat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemijahan semi buatan dengan induksi hormon adalah metode yang paling efektif untuk ikan mas koki. Metode ini memungkinkan kontrol waktu pemijahan dan meningkatkan tingkat fertilisasi. Kita masuk soal berikutnya. 4. Teknisi akuakultur CV Mina Lestari menemukan pertumbuhan ikan nila yang tidak seragam dalam satu kolam budidaya. Langkah yang paling tepat dilakukan adalah A. Menambah jumlah pakan. B. Melakukan grading dan memisahkan ukuran ikan. C. Mengurangi padat tebar. D. Mengganti jenis pakan. E. Meningkatkan frekuensi pemberian pakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan grading dan memisahkan ukuran ikan adalah langkah paling tepat untuk mengatasi pertumbuhan yang tidak seragam. Hal ini mencegah kompetisi pakan dan kanibalisme antar ikan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam budidaya ikan laut, teknisi akuakultur PT Bahari Nusantara mengamati ikan kerapu yang berenang di permukaan dan megap-megap. Diagnosis paling mungkin dari gejala tersebut adalah A. Serangan parasit insang. B. Kadar oksigen terlarut rendah. C. Infeksi bakteri Vibrio sep. D. Keracunan amonia. E. Infeksi virus VNN atau viral nervous necrosis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ikan kerapu yang berenang di permukaan dan megap-megap seringkali menunjukkan gejala serangan parasit insang. Parasit ini mengganggu fungsi pernapasan ikan, menyebabkan ikan mencari oksigen di permukaan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Teknisi akuakultur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan ditugaskan untuk meningkatkan produktivitas tambak udang tradisional. Inovasi teknologi budidaya yang paling sesuai untuk diterapkan adalah A. Sistem bioflok. B. Sistem resirkulasi atau RAS. C. Integrated Multitropic Aquaculture atau IMTA. D. Tambak Wanamina atau Silvofiseri. E. Sistem air deras atau running water. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tambak Wanamina atau silvofiseri adalah sistem yang paling sesuai untuk meningkatkan produktivitas tambak udang tradisional. Sistem ini mengintegrasikan budidaya udang dengan penanaman mangrove, meningkatkan kualitas lingkungan dan diversifikasi produk. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang teknisi akuakultur di Balai Perikanan Budidaya Air Payau atau BPBAP sedang melakukan kultur pakan alami rotifer atau Brachyonus plicatilis. Faktor kunci yang paling mempengaruhi keberhasilan kultur rotifer adalah A. Intensitas cahaya, B. Salinitas media kultur, C. pH air, D. Kepadatan inokulum awal, E. Jenis mikroalga yang digunakan sebagai pakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jenis mikroalga yang digunakan sebagai pakan adalah faktor kunci dalam keberhasilan kultur rotifer. Mikroalga seperti Nanochloropsis sp. atau Chlorella sp. yang kaya nutrisi akan menghasilkan pertumbuhan dan reproduksi rotifer yang optimal. Kita masuk soal berikutnya. 8. Teknisi akuakultur PT Gurami Mas mengamati ikan gurami di kolam pembesaran menunjukkan gejala berenang tidak normal dan terdapat bintik putih di permukaan tubuh. Tindakan penanganan yang paling tepat adalah A. Pemberian antibiotik melalui pakan, B. Perendaman dalam larutan garam 3%, C. Pemberian probiotik melalui pakan, D. Peningkatan aerasi kolam, E. Vaksinasi seluruh populasi ikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala yang dijelaskan menunjukkan kemungkinan serangan penyakit white spot atau Eiheiopterius multifiliis. Perendaman dalam larutan garam 3% merupakan treatment yang efektif untuk membunuh parasit penyebab penyakit ini. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi, teknisi akuakultur KJA Mina Bahari menerapkan sistem budidaya polikultur. Kombinasi spesies yang paling optimal untuk budidaya di keramba jaring apung atau KJA laut adalah A. Ikan kerapu dan rumput laut, B. Ikan bandeng dan udang faname, C. Ikan nila dan ikan mas, D. Ikan bawal bintang dan kerang hijau, E. Lobster dan teripang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kombinasi ikan bawal bintang dan kerang hijau merupakan sistem polikultur yang optimal untuk KJA laut. Kerang hijau berfungsi sebagai biofilter yang dapat memanfaatkan sisa pakan dan limbah organik dari budidaya ikan bawal bintang. Kita masuk soal berikutnya. 10. Teknisi akuakultur di Pusat Penelitian Perikanan sedang mengembangkan metode pembenihan ikan sidat atau Anguilla bicolor. Tahapan kritis dalam siklus hidup ikan sidat yang paling sulit direproduksi dalam lingkungan budidaya adalah A. Metamorfosis dari Leptocephalus menjadi glass eel, B. Pemijahan induk, C. Penetasan telur, D. Pertumbuhan elver menjadi yellow eel, E. Transformasi silver eel menjadi induk matang gonad. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemijahan induk merupakan tahapan paling sulit direproduksi dalam budidaya ikan sidat. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas siklus hidup ikan sidat yang bermigrasi ke laut dalam untuk memijah, serta belum dikuasainya teknik induksi pematangan gonad dan pemijahan dalam lingkungan terkontrol. Kita masuk soal berikutnya.